Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 226 sampai dengan 228. Peraturan-peraturan biara yang paling sering gagal kutaati. Kadang-kadang aku melanggar silentium, tidak menaati bunyi bel. Kadang-kadang aku mencampuri urusan orang lain. Aku akan berusaha sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri. Aku akan menghindari para suster yang suka menggosip. Dan kalau mereka tidak dapat dihindari, aku akan sekurang-kurangnya tetap diam di hadapan mereka. Dan dengan demikian, membiarkan mereka tahu betapa enggan aku mendengarkan hal-hal seperti itu. Aku mestinya tidak memperhatikan pendapat manusia, tetapi harus mematuhi bisikan hati nuraniku sendiri dan menjadikan Allah sebagai saksi semua kegiatanku. Dalam segala hal, aku harus bertindak dan melaksanakan segala sesuatu seolah-olah saat kematianku sudah di ambang pintu. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatanku, aku harus ingat akan Allah. Aku harus menghindari pengandaian bahwa pasti diberi izin. Aku harus melaporkan juga hal-hal kecil kepada para superiorku dan melakukannya serinci mungkin. Aku harus setia menjalani latihan-latihan rohaniku. Aku tidak boleh dengan gampang minta dibebaskan dari latihan-latihan rohani. Aku harus mematuhi silentium di luar waktu rekreasi dan menghindari lelucon serta kata-kata jenaka yang membuat orang lain tertawa dan melanggar silentium. Aku harus memberikan penghargaan yang tinggi juga kepada peraturan-peraturan yang paling kecil. Aku tidak boleh membiarkan diriku tenggelam dalam kesibukan harian, tetapi harus berhenti sejenak untuk memandang ke surga. Aku harus mengurangi percakapan dengan manusia, tetapi memperbanyak percakapan dengan Allah. Aku harus menghindari hubungan yang terlalu akrab. Aku tidak boleh terlalu memperhatikan siapa yang memihak aku dan siapa yang melawan aku. Aku tidak boleh menceritakan kepada orang lain pengalaman-pengalaman batinku. Aku harus menghindari bersuara keras pada saat aku melaksanakan tugas. Aku harus menjaga kedamaian dan ketenangan hati pada saat-saat dirundung derita. Ketika mengalami saat-saat sulit, aku harus bernaung di dalam luka-luka Yesus. Aku harus mencari penghiburan, kekuatan, terang, dan peneguhan dalam luka-luka Yesus. Di tengah-tengah pencobaan, aku akan berusaha memandang tangan Allah yang penuh cinta. Tidak ada suatu pun yang akan tetap bertahan selain penderitaan. Ia akan selalu setia mendampingi jiwa. Oh Yesus, aku tidak akan membiarkan seorang pun menandingi aku dalam mencintai Engkau. Oh Yesus, yang tersembunyi di dalam sakramen Maha Kudus, Engkau tahu bahwa dengan mengucapkan kaul-kaul kekalku hari ini, aku meninggalkan novisiat. Yesus, Engkau tahu betapa rapuh dan kecil aku. Dan demikianlah mulai hari ini dan seterus, aku memasuki novisiatmu dengan cara yang sangat istimewa. Ya Yesus, aku akan terus menjadi seorang novis, tetapi novismu, dan Engkau akan menjadi guruku sampai hari terakhir. Setiap hari
Aku akan menghadiri kuliah di kakimu. Aku tidak akan melakukan hal yang paling kecil, sekalipun dengan prakarsa sendiri, tanpa lebih dulu berkonsultasi dengan Engkau sebagai guruku. Yesus, betapa bahagianya aku bahwa Engkau sendiri telah menarik aku dan menerima aku ke dalam novisiatmu, yakni ke dalam tabernakel. Dengan mengikrarkan kaul kekalku, aku sama sekali belum menjadi biarawati yang sempurna. Belum. Aku masih tetap novis Yesus yang kecil dan rapuh. Aku harus berusaha mencapai kesempurnaan seperti yang telah aku lakukan pada hari-hari pertama novisiat. Dan aku akan melakukan semua usaha pada hari pertama ketika pintu biara dibuka untuk menerima aku. Dengan kepercayaan dan kesederhanaan seorang anak kecil, hari ini aku menyerahkan diriku kepadamu, oh Tuhan Yesus, Guruku. Aku memberikan kebebasan penuh kepadamu untuk mengarahkan jiwaku. Tuntunlah aku meniti jalan yang Kau ingini. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Aku akan mengikuti Engkau dengan penuh kepercayaan. Hatimu yang Maha Rahim dapat melaksanakan segala sesuatu. Yesus, Engkau andalanku.